Sobat cerdas, jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel baliportalis.tv. Nah, artinya apa? Di Bali ini sebenarnya tidak boleh terjadi kekosongan babi. Jika tidak dilakukan restocking, maka ini akan berbahaya untuk budaya kita. Kita dan pemerintah juga lagi bersiap-siap nih. Bagaimana caranya agar kita bisa melakukan restocking, jadi beternak kembali. Nah, inilah yang ke depan yang akan coba kita ramu antara produsen babi yang ada di Bali dengan kesiapan pasar yang ada di Surabaya dan Jakarta. Nah, apa yang Gupi lakukan ini mudah-mudahan ke depan bisa menjadi salah satu jalan kita untuk menumbuh kembangkan lagi animo masyarakat kita untuk beternak agar budaya itu bisa kita ajarkan lagi. Seperti itu deh kira-kira. Om Swastiastu. Hai Sobat Cerdas, berjumpa lagi tentunya di baliportalnews.tv, di Portal Time bersama saya Widya. Hari ini kita akan ngobrol santai nih bersama dengan Ketua Gabungan Usaha Peternak Babi Indonesia Provinsi Bali, yaitu Bapak Ketut Hari Suyase. Dan sebelah saya sudah hadir Bapak Hari. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Adik. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Baik, baik. Sebelumnya selamat dulu nih sudah resmi dilantik menjadi Ketua Gupbi Provinsi Bali. Terima kasih banyak. Yeah. Baik Pak Ari, boleh dijelaskan sedikit mengenai Gupbi? Apa sih sebenarnya fungsi dan juga peran dari Gupbi itu sendiri? Gupbi itu didirikan oleh pemerintah Provinsi Bali ya, itu tahun 2001 yang mengkhusus oleh Dinas Peternakan saat itu sebelum digabung. Fungsi dan tugas dari Gupbi itu sendiri adalah memayungi seluruh kepentingan dari peternakan babi. Pada dasarnya sih itu agar terjalin komunikasi antar seluruh stakeholder yang berkepentingan terhadap daging babi. Semacam itulah kira-kira. Berarti itu mewadahi gitu ya? Iya, mewadahi seluruh kabupaten kota di Bali juga? Iya, Gupbi terbentuk di 9 kabupaten kota. Jadi lengkap, kita ada kepengurusan dan rencananya untuk kepengurusan yang baru ini mulai akan kita bentuk lagi. Ini kan pimpinan di Bali baru dikukuhkan kemarin ya oleh Pak Wakil Gubernur. Nah, kemudian akan dilanjutkan dengan pelantikan atau pembentukan struktur kepengurusan di bawahnya. Jadi semacam itu. Kalau untuk jumlah anggotanya dari Gupbi yang tercatat saat ini untuk di Gupbi sendiri ya, ini anggota yang tercatat ya, karena kan kembali lagi Gupbi ini kan tidak berbicara tentang harus mensejahterakan anggota aja, tetapi seluruh kepentingan yang ada. Nah, kalau yang tercatat, data yang tercatat itu 5.000 lebih ya, hampir 6.000 yang tercatat di seluruh Bali bergabung ke Gupbi. Tetapi Gupbi tidak selalu berbicara tentang 6.000 orang ini, tetapi lebih luas lagi tentang 1 juta ekor babi yang harus diprotek di Bali gitu. Berarti itu bukan hanya peternak babi aja Pak Ari ya? Iya, Gupbi itu anggota Gupbi boleh diisi oleh seluruh stakeholder, seluruh pemangku kepentingan ya, baik misalnya tukang potongnya atau calo babinya atau produk pakan ternaknya, silahkan bergabung, kita sangat terbuka untuk itu. Yang penting komitmennya kita samakan dalam bentuk komitmen, yaitu untuk kesejahteraan peternak dalam arti luas gitu. Selanjutnya nih Pak Ari, kita kan sudah sempat tahu bahwa kemarin itu sempat ada wabah ya, kemudian disusul dengan pandemi COVID-19. Nah, menurut pandangan Pak Ari sendiri gimana kondisi dan nasib dari para peternak babi itu Pak? Ya, nah kalau kita berbicara nasib ya sangat miris ya. Kalaupun harga saat ini bagus, tetapi banyak peternak yang pada dasarnya kalau kita berbicara wabah kemarin itu kan 6 bulan yang lalu ya, persis 6 bulan yang lalu kejadiannya itu ada kematian babi yang begitu hebat menjelang Hari Raya Galungan yang menimbulkan kerugian yang begitu besar bagi peternak babi. Nah, ada pun saat ini babi yang tersisa itu tidak lebih dari 10% ya. Jadi babi yang tersisa itu tidak lebih dari 10%. Nah, dengan adanya COVID ini juga pada akhirnya mempengaruhi
ya daya beli masyarakat, sehingga harga sempat naik ke harga 39, mau nembus 40, kemudian sekarang agak sedikit terkoreksi ke harga 35. Dan ini cukup kita sayangkan karena yang masih tersisa aja tidak bisa tersenyum lebar, apalagi yang sudah kena dampak. Sangat tidak mungkin membuat mereka untuk beternak lagi, karena selama mereka tidak menerapkan biosecurity secara baik, jadi sangat tidak mungkin untuk mereka melakukan restocking atau beternak kembali. Nah, ini juga kita kemarin bekerja sama dengan kementerian, bekerja sama dengan provinsi dan kabupaten untuk mulai memikirkan restocking. Karena begini, babi di Bali itu bukan saja produk ekonomis bagi masyarakat Bali, tetapi dia juga merupakan produk budaya. Ingat loh ya, babi itu produk budaya. Di seluruh dunia tidak punya kearifan lokal seperti di Bali berkaitan dengan babi, karena babi dikaitkan dengan budaya. Nah, artinya apa? Di Bali ini sebenarnya tidak boleh terjadi kekosongan babi. Jika tidak dilakukan restocking, maka ini akan berbahaya untuk budaya kita. Syukur-syukurnya saat ini, mohon maaf ini kan jelek kata nih, saya bersyukur malah, ini ada COVID. Dengan adanya COVID, upacara diperkecil. Jadi serapan daging babi itu juga sangat kecil. Babi memang masih sisa hanya 10%. Jadi maka tidak kelihatan ada kepanikan terhadap daging babi. Ya, karena memang antara penyerapan dan produksi ini kayaknya seimbang gitu loh ya. Nah, ini yang berbahaya jika COVID kemudian sudah atau kehidupan kita kembali normal, sedangkan kehidupan peternakan babi tidak kita normalkan, ini menjadi masalah untuk ke depan. Maka dari itu sebenarnya kita dan pemerintah juga lagi bersiap-siap nih. Bagaimana caranya agar kita bisa melakukan restocking, jadi beternak kembali. Bagaimana caranya? Hal-hal apa aja yang bisa kita lakukan? Nah, ini masih dalam proses pembicaraan kita. Karena apa? Karena wabah ini belum ada obat, belum ada vaksinnya. Sama kayak COVID, belum ada obat, belum ada vaksin. Apa yang bisa kita lakukan? Hanya pencegah. Bagaimana proses pencegahan? Nah, ini yang kita bicarakan. Gitu, Adik. Jadi babi itu termasuk juga produk budaya ya, Pak Ari ya? Iya. Nah, kita juga akan menyongsong atau menyambut nih Hari Raya Galungan. Seperti tadi Pak Ari bilang, stoknya itu kan masih 10% ya. Kira-kira mencukupi nggak untuk keperluan dari masyarakat Bali sendiri? Sangat mencukupi. Karena penyerapan sebenarnya yang besar daging babi itu seharusnya itu bukan pada saat galungannya atau pada saat penampahannya, tapi yang paling besar itu adalah sebelumnya. Jadi sebelum hari raya itu penyerapan, kalau orang Bali biasanya kan ada dewasa kawin, ya dewasa yang lain-lain, ada ngabennya, itu penyerapannya besar. Tetapi karena kembali lagi karena ada kejadian COVID, ini mengakibatkan serapannya juga kecil. Jadi ini ada ini ya, ada produksi kita sangat kecil, penyerapannya juga kecil. Jadi seakan-akan ini seimbang gitu lah, seakan-akan ini seimbang. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, yang kita pikirkan adalah pasca wabah ini terjadi. Jadi seandainya kehidupan kembali dinormalkan oleh pemerintah, maka upacara mulai dibebaskan atau dibolehkan lagi membuat hal yang lebih besar. Nah, ini akan menjadi masalah bila kita tidak melakukan restocking, persiapan untuk itu. Seperti itu, Dek. Berarti salah satu upayanya adalah restocking. Restocking. Selain itu, apakah ada upaya-upaya lain yang difikirkan oleh Bukbi untuk membantu menormalkan kembali ini? Iya, sementara kita restocking dan kita juga berencana ya, karena kita juga berencana ini peremajakan genetik. Jadi kita perlu perlu bibit-bibit baru atau perlu kualitas bibit yang lebih baik. Nah, ini kita juga sudah masuk dalam konsep itu untuk ke depan. Ya, jadi agar memang babi yang ada di Bali ini mutunya tidak kalah dengan babi yang ada di Jogja misalnya atau babi yang ada di Solo. Jangan lupa deh bahwa babi itu bukan hanya diternakkan di Bali. Jadi di Jawa pun banyak. Di Jawa ada 3 juta ekor babi. Populasinya 3 juta ekor. Sedangkan di Bali top-topnya adalah 1 juta. Artinya apa? Jumlah orang yang beternak di Jawa juga tidak sedikit gitu lah ya. Pasar terbuka luas di Surabaya, Jakarta. Jadi pasar itu banyak di situ. Dan Bali bukanlah pasar realnya daging babi, tetapi lebih condong adalah produsen. Nah, inilah yang ke depan yang akan coba kita ramu antara produsen babi yang ada di Bali dengan kesiapan pasar yang ada di Surabaya dan Jakarta untuk menyerap hasil produksi kita. Kita sudah pernah mengawali dengan mengirim babi ke luar Bali. Pada saat wabah lagi mewabah di Bali,
Gupbi dalam hal ini bekerja sama dengan beberapa pengirim itu melakukan upaya untuk mengeluarkan babi dari Bali agar waktu itu harga belahan bisa naik. Karena sempat waktu itu harga babi menembus harga 10.000 per kilo. Pada 6 bulan yang lalu kalau kita mau cari itu harga babi 10.000 per kilo. Sedangkan harga pokok produksinya, nah ini ya kan, harga pokok produksinya itu adalah sekitar 25.000 sampai 28.000. Maka peternak kita satu ekornya rugi minimal itu 1.800.000. Kita bisa bayangkan betapa mirisnya melihat situasi itu. Maka kemudian Gupbi membuat sebuah gebrakan untuk mengeluarkan babi kita ke luar daerah. Yang tujuan kita waktu itu adalah Surabaya dan Jakarta. Nah, apa yang Gupbi lakukan ini mudah-mudahan ke depan bisa menjadi salah satu jalan kita untuk menumbuh kembangkan lagi animo masyarakat kita untuk beternak, agar budaya itu bisa kita ajakkan lagi. Nah, seperti itu deh kira-kira. Baik, menarik sekali ya. Ternyata pasarnya lebih besar malah di luar Bali ya. Nggih. Pasar itu ada di Surabaya dan Jakarta. Jadi Bali lebih condong jadi produsennya. Jadi Bali itu belum bisa kita anggap menjadi konsumen. Walaupun banyak orang yang berpikir karena kita Bali adalah Hindu mayoritas, maka konsumsi adalah daging babi mayoritas. Bukan. Bali lebih condong dia adalah produsen. Karena kenapa dia menjadi produsen? Karena hampir seluruh masyarakat atau keluarga yang ada di Bali itu, terutama yang ada di pedesaan itu adalah peternak babi. Jadi dia lebih condong adalah memproduksi, bukan mengkonsumsi. Nah kalau di luar kan enggak, konsumennya yang banyak, gitu loh. Nah itu, jadi di luar lah potensi kita, pasar sangat terbuka. Terakhir nih, untuk harapan dan pesan bagi masyarakat peternak babi ataupun yang tergabung dalam anggota Gupbi sendiri agar lebih termotivasi, supaya lebih semangat gitu Pak. Jadi mungkin pesan untuk peternak ya, kalau pesan untuk peternak sih saya harapkan bagi peternak-peternak yang sudah terdampak, ya jangan pernah patah semangat. Kita masih mencoba mencari upaya-upaya agar Bapak bisa beternak. Ya, Tiang minta jangan abai terhadap biosecurity. Jadi tolong, karena Tiang tidak ingin mendengar tangis saudara-saudara Tiang lagi karena terdampak lagi terhadap wabah. Nah untuk pemerintah, jadi besar harapan kita agar menjaga budaya peternakan babi ini untuk mempersiapkan tenaganya di dalam memberikan edukasi kepada masyarakat kita berkaitan dengan restocking ke depannya. Karena kita tidak ingin babi ini kita menjadi penonton di wilayah di daerah sendiri berkaitan dengan peternakan ini, karena ada upaya-upaya peternak luar masuk ke Bali yang jelas dia akan berinvestasi besar dan pasti akan menerapkan biosecurity yang ketat. Nah ini jangan sampai dibiarkan masyarakat kita malahan tertinggal dengan pengusaha-pengusaha yang masuk ke Bali. Kira-kira begitu deh. Baik, tentunya kita berharap yang terbaik ya, supaya babi ini bisa harganya juga kembali normal. Kembali normal. Juga kembali pulih. Ya, terima kasih Pak Ari untuk waktu dan sharingnya. Thank you. Baik sahabat cerdas, itu dia tadi obrolan saya dengan Bapak Hari selaku Ketua Gabungan Usaha Peternak Babi Indonesia Provinsi Bali. Buat sahabat cerdas, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel baliportalnews.tv dan jangan lupa untuk like, komen, dan share. Selalu pantengin juga Portal Time dengan topik cerdas lainnya. Saya Widya mohon pamit undur diri. Terima kasih dan Om Santi Om.